Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, segala puji bagi Allah yang kembali masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis tempat duduk untuk kita menambah ilmu juga menambah iman. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau dengan baik. Marilah kita awali pagi kita, aktivitas di majelis ini, dengan satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang insyaallah sangat indah, sangat berkah, dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, juga amalan yang diterima. Kita di sini duduk untuk menambah ilmu dan menambah iman. Mudah-mudahan kefahaman akan ilmu yang kita terima pagi ini adalah bagian daripada rezeki kita. Kemudian sebelumnya kami sampaikan salamnya beliau Al-Ustaz untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian mohon doa untuk kesembuhan beliau. Mudah-mudahan beliau bisa segera membersamai kita kembali. Allahumma sfihi, Allahumma sfihi, Allahumma sfihi. Insyaallah secara umum kesehatan beliau sudah semakin membaik. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita masih akan membicarakan tentang kesehatan. Sudah kami sampaikan kemarin pada sesi pertama, yaitu menuju sehat holistik melalui 3 pendekatan. Ini adalah materi yang kedua, insya Allah melengkapi materi yang kemarin. Nanti mari kita simak, kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan slide-nya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya kami menawarkan 3 pendekatan dalam urusan kesehatan kita. Sebenarnya ini tidak hanya dari sisi kesehatan saja,
dalam seluruh aktivitas kehidupan kita pun ya, kita juga bisa melalui 3 pendekatan ini. Kembali kami awali ya. Kemarin kami menawarkan di mukadimah bahwasanya tubuh kita manusia ini terdiri dari 3 unsur, yaitu body, mind, dan soul. Fisik atau jasmani, mind, akal, pikiran, juga soul, jiwa atau spirit. Ketiganya semuanya butuh nutrisi, ya. Ketiganya butuh makanan, dan ketiganya harus kita penuhi semuanya supaya tubuh kita itu sehat secara menyeluruh. Maka pendekatan yang kami usulkan atau kami sampaikan bahwasanya sehatnya fisik itu adalah dengan bahasanya pengobatan alamiah, sehatnya akal dengan pengobatan ilmiah, sehatnya jiwa atau hati dengan pengobatan ilahiyah. Kemudian ada yang menarik, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini hasil pengamatan ya, nanti bisa kita amati dari diri kita. Bahwasanya sikap kita manusia terhadap 3 jenis pendekatan pengobatan. Ya. Pertama, pengobatan alamiah. Itu mayoritas itu kita mau. Mayoritas bisa menjalani. Karena pengobatan alamiah itu sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Sangat dekat di sekitar kita. Entah yang namanya herbal, empon-empon, tanaman hidup, apotek hidup, atau mungkin kearifan lokal yang sangat erat atau boleh jadi sangat dekat dengan diri kita. Seperti kerokan, pijat, atau kalau kita mau mengimpor dari kearifan lokal negeri lain, seperti halnya akupunktur, seperti itu, atau mungkin reiki, atau chiropraksi, ya, itu. Itu adalah pengobatan alamiah. Insya Allah rata-rata orang itu mau dan bisa menjalani. Yang kedua, pengobatan ilmiah. Semua orang mungkin mayoritas mau, tapi tidak semuanya bisa menjalani. Pengobatan ilmiah berbasis ilmu. Kalau kita mungkin pernah mendengar gagal jantung, atau gagal ginjal, atau mungkin gagal hati, gagal liver. Itu secara ilmiah, salah satu terapi adalah dengan transplantasi atau cangkok. Cangkok ginjal, cangkok hati. Kalau cangkok jantung, mungkin pernah ada juga cangkok jantung. Tapi itu mahalnya luar biasa. Sangat-sangat mahal. Mungkin di antara kita tidak bisa. Karena untuk cangkok 1 ginjal saja itu wallahualam. Mungkin di atas MM-an biayanya itu. Untuk kalangan kita mayoritas masyarakat mungkin tidak mampu. Ya. Kalau mungkin pengganti di bawahnya cangkok ginjal itu cuci darah, hemodialisa. Itu pun sekarang rumah sakit antri. Untuk mendapatkan giliran cuci darah pun kita harus antri. Kemudian pengobatan ilahiyah. Semua orang bisa menjalani, tapi tidak semuanya mau. Ini, ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya dengan berzikir, sholat, berdoa, mohon pada Allah, itu adalah salah satu upaya kita mencari solusi, termasuk dalam hal kesembuhan kita. Dan justru yang unik, Bapak semuanya, Bapak Ibu, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kita sampaikan kemarin, bahwasanya solusi kesembuhan yang
dialami oleh Nabi Ayub itu ternyata lewat doa. Walaupun tentunya secara asbab dohiriyah, baik secara alamiah maupun ilmiah pada masanya, saya yakin pasti tetap ditempuh. Tapi ternyata dengan ketulusan doa dari Nabi Ayub, Allah berikan solusi kesembuhan kepada beliau. Ini. Tapi hanya orang-orang yang memang mengenal Allah, orang-orang yang tidak menutup dirinya dari kebenaran, itulah orang-orang yang bisa menjalani. Karena untuk bisa berdoa, beristighfar, tilawah, qiraah, itu hanya pada orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk kepada Islam ini. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Seperti itu. Kemudian langsung pada ini kemarin 7 pola hidup sehat yang kami tawarkan. Yang pertama makanan sehat, yang kedua tidur berkualitas, yang ketiga exercise atau olahraga atau bergerak, yang keempat manajemen stres, yang kelima punya komunitas yang positif. Nah, ini punya komunitas yang positif Bapak Ibu semuanya. Panjenengan kita datang ke sini, ini adalah komunitas, komunitas yang baik, komunitas yang Allah sampaikan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nanti di surat itu, di surat Al-Kahfi ayat 28. Mungkin sebagai awalan bisa dibuka Ustaz Marzono. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Perintah Allah dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Bahwasanya perintah bersabar untuk bersama-sama, untuk membentuk satu komunitas, di mana komunitas dengan orang-orang yang menyurupnya beribadah pada Allah di pagi dan senja hari. Orang-orang yang menyurupnya di pagi dan senja hari, orang-orang yang beribadah pada Allah, pasti itu adalah komunitas yang baik, komunitas yang positif. Kemudian Allah sampaikan, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Bapak Ibu semuanya, ada satu makalah, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Bahwasanya pangkal cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Karena cinta dunia, manusia menjadi saling iri, saling dengki. Kemudian
bahkan saling menyingkirkan, saling menjatuhkan, puncaknya nanti saling membunuh. Itulah karena dari hubud dunia. Entah hubud dunia dalam hal materi, dalam hal jabatan, dalam hal pengaruh, atau dalam hal yang lainnya. Maka orang-orang yang bersama-sama menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari, ya, itu kalau bahasanya tidak ada saingan. Semuanya fastabiqul khairat. Itulah komunitas yang positif. Kemudian yang keenam, punya purpose of life atau punya tujuan hidup. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya kita hidup di muka bumi ini, paling tidak punya 2 tugas. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bertugas sebagai hamba, hanya mengabdi kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang kedua sebagai khalifah. Khalifah itu pemakmur, pemimpin, juga saling menggantikan bahasanya. Saling menggantikan ke arah yang lebih baik. Bahasanya. Generasi pasti berganti, itu satu keniscayaan, bahwasanya nanti dari kakek ke anak, anak ke cucu, cucu nanti dari ke buyutnya lagi seperti itu. Nah, kita di muka bumi ini punya tujuan hidup. Ya. Inilah yang harus kita pahami. Dan kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, punya lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat. Baik lingkungan alamiah kita, atau lingkungan ilmiah kita, atau lingkungan ilahiyah kita. Itu. Lingkungan alamiah, rumah, dengan umpamanya, rumah yang bersih, halaman bersih, kemudian udara yang bersih, itu adalah lingkungan yang sehat. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu pemikiran. Itu satu pemikiran yang sehat, itu adalah juga lingkungan yang sehat. Bisa saling belajar, saling mengisi. Juga lingkungan yang sehat dalam bidang ilahiyah kita. Seperti tadi, di Al-Kahfi 28 tadi. Satu lingkungan yang sama-sama mengesahkan Allah, memahasucikan Allah, memahabesarkan Allah, inilah lingkungan ilahiyah yang alhamdulillah mudah-mudahan di sini adalah menjadi keseharian kita di sini. Kita di sini dididik bersama, dalam komunitas yang baik, komunitas yang positif, yang pastinya nanti endingnya atau bonusnya adalah kesehatan kita. Kemudian ini hasil daripada pemikiran yang kami sampaikan, bahwasanya 7 pola hidup sehat holistik itu kalau bisa kami sarikan, itu menjadi 5 pilar sehat. Jadi dari 7 bisa dimampatkan lagi, dipadatkan lagi menjadi 5 pilar sehat. Ya, yang pertama, kok sekarang kok jadi normal gula darah? Itu nanti hubungannya apa? Jadi gini, Bapak semuanya, penyakit yang berkembang saat ini ya luar biasa nih. Jadi dunia semakin maju, rumah sakit bukannya semakin sepi, tapi justru semakin rame, semakin penuh pengunjung. Ya, ini. Dan salah satu penyakit yang sekarang ini menjadi perhatian kita adalah penyakit gula atau diabetes mellitus. Maka di sini untuk kesehatan kita secara pribadi, jadi kesehatan per individu, bahasa dengotan. Itu pilarnya 5 ini.
5 ini pilarnya. Maka kalau panjenengan, kalau sampai saat ini ternyata gula darahnya sudah normal, berarti itu bisa dilompati atau di skip. Nanti pada tahap berikutnya, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di antara kita, panjenengan yang masih punya masalah dengan gula darah yang berlebih, berarti kita masih harus berjuang untuk menurunkan gula darah itu. Dan ternyata insya Allah bahwa semuanya di antara kita, di antara keluarga kita, mungkin ada yang mengalami penyakit gula darah tinggi ini ya. Gula tinggi. Kemudian sampai luka, luka akibat gula darah tinggi ya. Itu menyebabkan penyembuhannya nanti lama. Kalau sampai terjadi gangren, bahasanya gangren diabetikum, ya. Maka bisa kita lihat, coba jenengan kalau seandainya bisa mengamati di sekitarnya, entah saudaranya, bapaknya, adiknya, ya, atau ibunya punya gula darah tinggi, terus kakinya sampai luka, itu biasanya lama. Kalau orang normal, ya, itu mungkin 5-10 hari sudah kering, sampai 14 hari. Tapi kalau orang dengan gula darah tinggi punya luka, dan gulanya tidak di-manage dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, itu nanti kadang sampai 3 bulan, 4 bulan baru sembuh. Bahkan sampai dengan nanti, sampai dengan akhir hayatnya. Seperti itu. Ini tentang pentingnya menormalkan gula darah di antara kita panjenengan yang memang bermasalah dengan gulanya. Istilahnya kita punya pabrik gula dalam rumah kita, dalam diri kita. Yang kedua, sehatkan saluran cerna. Ini juga penting. Karena saluran cerna itu menjadi tempat kita ya nanti membuat energi yang diperlukan oleh triliunan sel kita. Jadi sel kita yang kemarin disampaikan 60-100 triliun itu semuanya butuh makan. Nah, sumbernya dari mana? Dari apa yang diolah oleh saluran cerna. Yang ketiga, minimal radang. Minimal radang ini bisa radang secara fisik ataupun radang secara psikis. Nah, itu. Radang secara fisik ya. Mungkin karena ada infeksi, baik itu virus, bakteri, jamur, parasit atau protozoa, ataupun secara psikis ya. Hati yang tidak tenang, sulit tidur, gitu. Terlalu banyak pikiran, stres, depresi. Itu adalah juga menimbulkan peradangan dalam diri kita. Yang keempat, puasa. Nah, puasa alhamdulillah dalam agama kita Allah memberikan syariat pada kita untuk berpuasa. Ini salah satu pilar sehat kita. Maka sumu tasifu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Dan ternyata sudah dibuktikan lewat medis, lewat penelitian medis. Kalau kita sebagai orang Islam, kita sudah punya puasa secara syar'i. Mulai dari puasa Ramadan, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, atau puasa-puasa yang lain. Itu salah satu cara untuk menyehatkan diri kita. Tapi di lingkungan yang mungkin belum mengenal Islam, atau yang meninggikan ilmu pengetahuan, meninggikan knowledge, maka mereka belum langsung percaya. Karena mereka merasa perlu harus diteliti dulu.
Walaupun akhirnya nanti pada kesimpulan bahwasanya memang puasa itu menyehatkan. Bahasa ngoten. Maka mereka punya rumus ya. Bahasanya itu puasa medis. Atau kemarin ada yang menyampaikan intermittent fasting atau makan secara berkala, makan diatur. Itu bahasa lain daripada puasa medis. Yang kelima, nikmati proses. Ya, ini. Jadi kalau kita memang diuji oleh Allah dengan sakit, ya, baik sakit yang ringan ataupun sakit yang berat, terutama sakit yang berat, itu kita nikmati prosesnya. Seperti yang dijalankan oleh dua nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Ayub. Ini sudah kita sampaikan. Kita lanjut dulu. Sehat fisik ini. Pendekatan alamiah yang bisa kita lakukan supaya fisik kita itu sehat. Yang pertama, kita bisa mengambil spirit dari bapak kedokteran dari Yunani, namanya Hippocrates. Hippocrates itu hidup 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Jadi ini jauh sebelum kelahiran Nabi Isa. Itu. Beliau menyampaikan, let your food be your medicine, and let your medicine be your food. Jadikanlah makananmu sebagai obat, dan obat bagi sehatmu adalah makananmu. Itu ternyata sudah ya disimbolkan oleh seorang Hippocrates dulu. Ini bapak kedokteran zaman dulu yang sampai sekarang ya masih menjadi rujukan dari kedokteran barat. Nah, kondisi kita kekinian saat ini ya mungkin ya ada di antara kita karena sakit menaun sampai dengan obat itu pinten, Pak. Sekali minum berapa obat? Mungkin 5, 6, 7, 8 sampai 10 sekali minum sehari. Nah, ini seperti itu. Ya. Itu bagaimana? Ya, kalau kita kembali pada pada bapaknya kedokteran ini, ya berarti ada yang masih kurang ideal. Maka karena kita sebagai orang Islam, maka pendekatan alamiah pun adalah dengan pendekatan alamiah secara dalam rambu-rambu keislaman kita. Kemudian konsumsi makanan yang disebut dalam Al-Quran. Tentunya tetap dalam petunjuk dokter atau praktisi herbal. Nah, insya Allah ada banyak sekali makanan atau tanaman, ya, atau empon-empon atau rempah-rempah yang disebut di dalam Al-Quran. Itu menjadi inspirasi buat kita, para dokter muslim, para tabib muslim untuk meneliti, harusnya seperti itu. Paling tidak ada 19. Nanti insya Allah lain kali bisa kita sampaikan. Yang kedua, yang berikutnya jalan-jalan pagi saat udara segar. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya, baik yang sampai saat ini Allah masih berikan kesehatan, ataupun yang saat ini diuji oleh Allah dengan sakit, ya, bahwasanya jalan pagi saat udara segar itu adalah salah satu cara pendekatan pengobatan alamiah. Jalan pagi udara segar tanpa alas kaki, ini tanpa alas kaki, dan menginjak rumput, tanah atau pasir tanpa semen. Kalau nginjak bata aku pripun? Masih banyak ya tanah yang batang atau aspal. Jadi carilah yang masih asli daripada bumi ini, Pak.
Kenapa menginjak rumput, tanah atau pasir? Karena itu adalah untuk menyerap energi positif bumi. Ini ternyata sudah diteliti, kalau dalam bahasa medis adanya grounding. Grounding atau earthing. Earth itu kan bumi. Ground itu apa? Ground itu bawah ya. Lantai ground, lantai hotel di ground itu kan berarti bawah itu. Tapi pastikan kaki kita tuh aman. Pastikan aman. Nah, bagi para penderita gula berarti tetap harus hati-hati. Kalau memang, jadi kalau kita tuh punya gula tinggi, Bapak Ibu semuanya ya, itu yang paling harus diperhatikan adalah kaki. Jangan sampai luka, jangan sampai bahasanya apa, tertusuk, ya, atau kebeler, atau mungkin pribon, kedaduk, seperti itu. Benar-benar kaki diperhatikan. Karena kaki, nanti kalau kaki itu luka sekecil apapun, ya, sedangkan kadar gula darah kita tidak terkontrol, itu nanti akan sangat mudah untuk ini terjadi masalah dalam kesehatan kita. Kemudian berjemur matahari pagi sampai berkeringat. Ini jamnya perhatikan. Jamnya antara jam 9 sampai jam 12. Kenapa jamnya pun harus milih? Pak Jangan ya. Ini nanti mungkin Dr. Jafar bisa menerangkan. Rentang waktu jamnya ini, tapi berarti harus 3 jam Pak. Bukan 3 jam. Monggo, kalau memang cukup dengan 10 menit, cukup dengan 15 menit, 20 menit, silakan. Yang penting sampai berkeringat. Dan usahakan kulit ini bisa terpapar sinar matahari. Kalau berjemur jaketan rapat berarti kurang maksimal. Karena itu adalah salah satu berjemur itu salah satu cara untuk membentuk vitamin D. Untuk kesehatan tulang kita, juga untuk ini meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kemudian bergerak itu kaya manfaat. Bergerak. Ini juga penting. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Itu. Kami jadikan malam untuk libas, pakaian, istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk beraktivitas, mencari nafkah, bergerak, mencari penghidupan. Dan kalau kita amati, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya ternyata orang-orang yang memang geraknya banyak, mungkin di antara kita yang mungkin penarik becak saudara kita, atau kuli panggul, atau yang ke sawah petani, itu rata-rata sehat. Sehat secara fisik. Itu. Karena tiap hari terpapar sinar matahari dan bekerja. Itu. Nah, sekarang menjadi masalah buat Gen Z sekarang ini. Gen Z tahu nggih? Napa Gen Z? Generasi Z. Itu anak-anak kita. Jadi ya, karena dimanjakan dengan HP, nonton. Karena sekarang pun belajar juga lewat HP, Pak. Akhirnya mereka menjadi mager, malas gerak. Itu. Akhirnya nanti masih muda ya, malas gerak, banyak makan, banyak minum, minumnya manis. Nah, itu menjadi salah satu masalah. Kemudian lanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan memanfaatkan bahan alami yang dianjurkan dalam Islam. Ya, bisa madu, habatus sauda, kurma atau bekam. Ini berdasarkan wahyu, ya. Berdasarkan bimbingan dari Allah juga Rasulnya. Dan kemudian kita sampaikan wahyu mendahului ilmu.
ya. Kemudian berbagai modalitas terapi yang sudah kita kenal. Ya sudah dikenal. Bisa bentuknya herbal, okay. Kerokan, masas, akupunktur, TCM. TCM itu tradisional Chinese medicine. Fisioterapi, reiki, chiropraksi dan lain-lain. Setiap peradaban ya pasti punya kelebihan masing-masing. Islam itu muncul Bapak Ibu semuanya ya 610 Masehi. Masehi. Kalau tadi Hippocrates tadi sebelum Masehi. Yunani sudah punya peradaban termasuk kesehatan. Jepang, Cina, India, Mesopotamia, okay, semuanya dengan peradaban masing-masing dengan keunggulan masing-masing. Saya yakin di peradaban masing-masing juga ada tentang ilmu-ilmu kesehatan mereka. Nah, ini yang bisa kita ambil manfaatnya selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Salah satunya apa? Kita dilarang berobat dengan barang haram. Itu rambu-rambu dari agama kita. Yang kedua, berobat dengan hal-hal yang mengakibatkan kesirikan. Itu juga diharamkan. Nih ya. Kemudian berikutnya menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Pastikan pengobatan sesuai dengan kondisi kebutuhan fisik dan tidak bertentangan dengan kondisi medis. Ini dari alamiah. Kemudian secara pendekatan ilmiah. Ya. Kita sampaikan kemarin dunia medis berkembang luar biasa. Ya. Kalau dulu ya mungkin ibu-ibu ya yang melahirkan bayinya tidak bisa keluar karena masalah di rahimnya atau masalah di jalan lahirnya, akhirnya harus meninggal kedua-duanya. Tapi dengan pendekatan ilmiah sekarang ini itu bisa diatasi dengan apa Bu? Operasi sesar itu. Nah, operasi sesar juga perlu disiplin ilmu kedokteran yang lain, namanya anestesi. Bagaimana satu perut, perut dibelah supaya tidak sakit, tidak nyaman, itu adalah juga lewat pendekatan ilmiah, sehingga berkembang ilmu anestesi. Anestesi lokal maupun anestesi general. Gitu. Dulu yang namanya mungkin batu ginjal nonton ya. Batu ginjal itu alam. Dulu apa sudah pernah ada atau belum? Itu kita yang pernah mengalami kolik ya, kolik renal itu kan sakitnya luar biasa itu. Gitu. Dengan teknologi sekarang batu bisa dikeluarkan. Entah namanya dengan ditembak, namanya ESWL itu ya, ataupun dengan dibedah. Itu adalah pendekatan ilmiah. Dan ini ada jurusannya, adalah Fakultas Kedokteran. Jadi otoritas para dokter untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan kita lewat pendekatan ilmiah. Kemudian pendekatan ilmiah pun ya harus tetap dibarengi dengan keseimbangan gaya hidup, yaitu pola makan sehat, olahraga teratur, manajemen stres berdasarkan sains. Karena ternyata pola makan sehat pun, olahraga teratur pun, ya, manajemen stres pun itu juga diteliti. Ya. Diteliti sangat detail, sangat rinci. Sehingga itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mengatasi masalah kesehatan kita lewat pendekatan ilmiah. Kemudian obat dari dokter diminum sesuai aturan, sambil dievaluasi secara berkala dalam pengawasan dokter. Ini obat, tadi di depan kita sampaikan obat. Kemudian hindari withdrawal effect. Nah, withdrawal itu apa withdrawal? Withdrawal itu jadi umpamanya Bapak semuanya. Kita sudah rutin minum obat, tahu-tahu dihentikan stop mendadak. Itu
kalau dalam pendekatan ilmiah itu tidak dianjurkan. Maka bahasanya perlu di tapering off. Tapering off itu nanti dosis diturunkan pelan-pelan. Itulah keunggulan daripada pendekatan ilmiah yang dipelajari di Fakultas Kedokteran. Dan otoritas ada di tangan para dokter. Dan rumah sakit yang saat ini menjamur di hampir tiap kabupaten, ya, rata-rata pendekatannya adalah pendekatan ilmiah. Dan semuanya penuh rumah sakit itu sekarang ini. Antri-antri. Kemudian sehat jiwa. Pendekatan ilahiyah. Inilah yang harus kita yakini sebagai orang Islam, Bapak semuanya. Bahwasanya agama kita itu ya mengatasi semua masalah kehidupan kita. Tidak hanya masalah kesehatan, juga masalah-masalah yang lain. Karena kita di sini bicara tentang kesehatan, maka coba kita mencoba mengamati, merenungkan ternyata dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Maka pendekatan ilahiyah yang kami tawarkan di sini dan juga dari mengamati, belajar dari mana Nabi dan para sahabat menjalani hidupnya. Satu generasi terbaik yang mungkin tidak pernah sakit atau jarang sakit. Ternyata apa? Itu dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dari melaksanakan tuntunan agama yang sampai kepada mereka. Langsung turun dari Allah, ya, lewat bimbingan wahyu, kemudian diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sholat jamaah. Sholat jamaah di masjid 5 waktu, Bapak Ibu semuanya, ya, dalam kondisi apapun. Dan berdoa mohon yang terbaik. Bagi wanita, bagi ibu, ya, karena sholat di masjid memang tidak wajib, laksanakan di awal waktu. Segera sesudah mendengar adzan. Jangan karena sinetron, jangan karena HP, jangan karena perdagangan, menyebabkan kita nanti melalaikan sholat atau menunda-nunda sholat. Karena ayatnya jelas, wasta'inu bisobri wassholah. Kemudian mandi saat mau sholat malam. Walaupun seandainya kita hanya punya waktu sekedar untuk 2 rakaat dan 1 witir. Iringi dengan doa terbaik kita. Karena Allah turun di sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa setiap hamba. Kalau kita punya masalah kesehatan, ya, silakan berdoa di situ, di waktu-waktu itu. Di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang Allah berikan jaminan untuk dikabulkan doa. Kemudian kalau malam mandi dingin pripun, Dok? Ya. Ini perlu dengan pripun bahasanya, ada teorinya nih. Jadi persiapkan air panas, nanti dicampur air dingin, jadi air hangat, mandi, ya, gebyur, ngoten, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian bilas dengan air dingin. Bilas dengan air dingin. Itu salah satu cara untuk menyehatkan kita. Ini banyak termasuk pendekatan alamiah. Tapi ternyata ini menjadi dasar untuk pendekatan ilahiyah. Karena apa? Untuk beribadah pada Allah, ya, untuk sholat harus diawali dengan wudu, dengan bersuci. Nah, kalau kita awal dengan mandi sekalian, ya, mandi, kemudian wudu, sholat, berdoa, nanti kita bisa merasakan rasanya di tubuh bagaimana.
akan lebih fresh di tubuh itu. Dan ternyata menurut penelitian pun, ya, ada satu buku namanya Healing with Water. Kita taunya healing. Healing ini apa healing? Healing ini pripun? Dulan ya bahasanya kalau kita itu taunya dulan. Healing. Banyak adalah salah satu cara penyembuhan kita. Kemudian sedekah setiap habis sholat subuh. Semuanya tidak harus besar, ya. Yang penting rutin dengan niat menjemput doa malaikat. Nah, ini nanti menjemput doa malaikat. Karena malaikat itu tiap pagi berdoa, Pak. Dan niat berbagi. Kemudian ambil jalan yang berbeda saat pergi atau pulang dari masjid. Untuk apa? Untuk melatih otot kaki kita. Pertama itu, ya. Kedua, semakin banyak udara pagi dihirup, kita semakin sehat. Yang ketiga, satu langkah kaki kita ke masjid, pripun? Menaikkan derajat. Kaki berikutnya apa? Dihapus dosa. Itu. Bahkan Ustaz pernah menyampaikan yang namanya Thauban. Bagaimana beliau tetap mendatangi sholat-sholat bersama Nabi walaupun harus berjalan yang sangat jauh. Jalan sangat jauh. Mungkin kalau dilihat kayaknya rumahnya itu di pinggiran kota Madinah itu. Pinggiran kota Madinah. Tapi beliau tetap selalu melazimi sholat bersama Nabi. Itulah salah satu cara kita untuk menyehatkan tubuh. Kemudian kiroah dengan suara keras. Sekedar bisa didengar diri sendiri. Pada maghrib dan subuh. Kiroah. Ini salah satu cara untuk menyehatkan tubuh kita. Kemudian selalu dalam keadaan suci atau punya wudhu. Seperti hanya yang dicontohkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Ternyata efeknya sehat di dunia, keberkahan nanti dalam hidup kita, dan endingnya di surga.